Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Nurbadriah, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bindusari, Kabupaten Magelang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 pilar pernikahan. Pasti kalian sering banget dengar tepuk sakinah, betul ya? Nah, ternyata dalam tepuk sakinah itu mengandung 5 pilar pernikahan. Yang pertama adalah zawaj. Jadi zawat adalah berpasangan atau kehubungan atau saling menyayangi, kemudian saling pengertian, saling menutupi aib. Di mana dalam surat Al-Baqarah 187 dia dijelaskan hunna libasulakum wa antum libasulahun. Di mana saling menutupi aib karena ke depan ketika Anda sebenarnya sudah menikah, pasti akan terbuka aib-aib mereka, aib-aib pasangan Anda. Nah, ketika itu terbuka, simpanlah aib itu, tutupilah, dan jangan memberitahu pada orang lain, bahkan pada orang tua. Oke, kemudian selain itu, seorang suami dan istri juga mengetahui mengenai hak dan kewajibannya. Untuk kewajibannya istri kepada suami yaitu patuh, asalkan perintah dari suami itu tidak melanggar syariat, patuh adalah hal wajib. Sedangkan kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir seperti memberikan uang setiap bulan. Nafkah, kemudian kalau nafkah batin adalah memberikan kasih sayang, pengertian yang membuat hati nyaman. Selain itu ada nafkah lahir dan batin. Seperti apa? Seperti berhubungan badan, karena selain bersentuhan itu juga membuat tenang dan nyaman. Tepuk sakinah, berpasangan. Nah, itu adalah pilar pernikahan yang pertama. Pilar pernikahan yang kedua adalah berpasangan. Janji kokoh. Ya, betul. Jadi yang kedua adalah misaqon walid atau janji yang kokoh. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Bukan hanya janji antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, juga janji antara keluarga, mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan. Selain itu juga apa? Janji antara pasangan yang menikah dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kokohnya pernikahan ini. Jadi harus dipegang kokoh dan harus benar-benar erat, jangan sampai rusak. Nomor 3 ternyata adalah muasyarah bil ma'ruf atau memperlakukan dengan baik, menggauli dengan baik. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi ketika ada apa-apa yang baik, ya contoh saja seperti perempuan sedang menstruasi atau PMS begitu ya. Jadi ketika emosi, apapun ilmu kita itu akan terblokir sementara. Jadi walaupun sudah lulusan S1, S2, S3, tapi kalau pas emosi udah terblokir ilmunya. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa mengatur emosi kita ya? Jadi yang pertama seperti biasa yang diperintahkan oleh Allah adalah apa? Lintalahu, beristighfar dengan mengambil nafas panjang. Astagfirullahaladzim, sampai kita benar-benar tenang. Apalagi saat Anda semuanya sudah menikah, sudah punya anak, pasti suami atau anak Anda akan sering membuat Anda kesal itu atau marah. Itu nggak apa-apa. Kesal, marah, sedih, kecewa itu wajar. Tapi tidak usah berlarut-larut. Ya, caranya gimana biar tidak berlarut-larut? Langsung ingat perintah Allah untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ketika untuk anak biasanya 3 kali istighfar sudah cukup, tapi untuk suami biasanya harus 10 kali agar tenang. Nah, kalau sudah beristighfar, kita akan cari posisi yang lain, maksudnya merubah posisi, duduk berdiri, duduk depro gitu, atau jalan-jalan gitu. Jadi merubah posisi agar aliran darah kita lebih lancar. Nah, setelah sudah merubah posisi, apa yang diperintahkan Allah adalah memaafkan dan memberi dan memintakan ampun. Jadi ketika sudah agak tenang, langsung dibilang gini, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan. Sebutkan secara jelas namanya siapa, bapaknya siapa, Fulan bin Fulan. Ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan dan ampunilah dia ya Allah.
Ketika suami juga sama, ya Allah saya maafkan suamiku fulan bin fulan dan ampunilah dia ya Allah. Dan ini dilakukan ya tidak cuma sekali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu. Sampai kita tenang gitu. Nah, ketika kita sudah tenang, yang kita lakukan adalah musyawarah itu. Nah, musyawarah. Nah, setelah kita sudah musyawarah, apa masalahnya yang bikin kita tadi kok marah, kecewa, begitu sudah kita musyawarahkan. Nah, kita tinggal tawakal. Itu untuk perempuan. Jadi untuk yang laki-laki juga harus siap-siap ketika perempuan ini lagi PMS, harus banyak-banyak bersabar karena lelaki perlu sabar. Kenapa? Karena lelaki memiliki sifat qawamah, yaitu melindungi. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ini fokus membahas sikap laki-laki untuk perempuan. Dalam tafsir Al-Manar, qawwamah ini memiliki 7 makna. Yang pertama adalah sebagai pelindung psikis atau jiwa. Jadi ketika perempuan Anda di sekitar Anda, para suami atau para ayah, mereka merasa tenang dan tentram. Ketika Anda bekerja lembur, sebaiknya menghubungi istri, mengabari istri kalau Anda lembur, agar istri rasa tenang. Yang kedua, makna qawamah menurut tafsir Al-Manar adalah menjadi penjaga fisik. Penjaga fisik maksudnya dia atau sang lelaki menjaga agar dia tidak menyakiti perempuan di sekitarnya dan memastikan tidak ada orang-orang yang menyakiti perempuan mereka. Yang ketiga adalah sebagai pelopor kebaikan. Baiknya yang menjadi pelopor kebaikan dalam keluarga adalah seorang suami, seorang ayah. Ketika keluarga dirasa kurang tahajud, yang mempelopori adalah ayah. Mempelopori untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemberi nafkah. Jadi pastikan laki-laki, suami atau ayah menyukupi kebutuhan penafkahan keluarga. Pastikan keluarga nafkahnya cukup. Dan karena nafkah itu adalah simbol pride atau kebanggaan seorang laki-laki. Jadi ketika di kemudian hari laki-laki tersebut malah malas-malasan, tidak mau bekerja, tidak memberi nafkah, ya akan secara otomatis perempuannya atau istrinya dan anak-anaknya akan memandang rendah ayah atau suami tersebut. Jadi pastikan dengan bagaimanapun caranya harus memberikan nafkah, asalkan halal, legal, jajal, gaspol. Oke? Nah, kemudian yang kelima adalah sebagai pendidik. Pastikan ayah atau suami mendidik keluarganya. Tidak harus semuanya, tapi hal-hal basic seperti akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman, kemudian sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah sebagai pengatur urusan yang khusus. Jadi ketika ke depan Anda memiliki masalah dengan mertua atau dengan tetangga, nah suamilah atau ayahlah yang menjadi pengurai urusan-urusan yang khusus tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh adalah lelaki sebagai pelaku perbaikan. Jadi ketika ke depan dirasa keluarga kurang sesuatu, laki-lakilah yang pertama memperbaikinya. Kurang tahajud atau kurang menutup aurat gitu. Atau rumah ini kayaknya kurang besar, rumah ini kayaknya kurang ini. Kayaknya kita perlu mobil, anak kita sudah banyak, dan lain sebagainya lah. Yang menjadi pelopor perbaikannya siapa? Laki-laki. Jadi pelaku perbaikannya siapa? Laki-laki. Tapi kemudian istri ikut, karena bagaimanapun istri itu patuh pada suami. Itu untuk muasyarah bil ma'ruf. Nah, yang keempat adalah musyawarah. Berpasangan, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Ya, jadi yang keempat adalah musyawarah.
apapun masalahnya dimusyawarahkan, dan sebisa mungkin jangan silent treatment, karena mungkin awalnya terlihat oke, baik-baik saja, tapi silent treatment itu akan memupuk bom waktu. 1 tahun, 2 tahun, bom itu akan meledak dan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Jadi musyawarah pun itu ada tekniknya. Pastikan untuk yang laki-laki ketika musyawarah dengan istrinya atau dengan ibu, pastikan melihat wajahnya, karena itu tanda dia dihargai kalau pas dia bercerita. Sedangkan untuk istri, ketika ngobrol dengan suami, pastikan suami kenyang, suami tidak capek begitu. Dan paling enak kalau ngobrol itu ada di atas kasur atau pillow talk. Hal ini juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana setiap malam beliau itu juga mendengarkan kisahnya Dewi Aisyah gitu. Jadi pillow talk itu awalnya juga sejarahnya dari Nabi Muhammad. Selanjutnya, yang kelima yaitu antarodin, saling ridho. Dimana ketika Anda semua menikah, pasti ada alasan kenapa Anda memilih pasangan tersebut. Karena cantik, ganteng, baik hati, ramah tamah, sopan santun, rajin menabung, dan lain sebagainya. Itu pasti ada alasannya. Nah, nanti setelah menikah Anda akan menemukan kekurangan atau kelemahannya. Nah, ketika sebelumnya Anda menerima antara dan ridho, maka setelah menikah pun ketika Anda melihat kekurangan itu juga ridho. Seumpamanya nanti ternyata pasangan Anda menentukan dadot gitu dan lain sebagainya, atau kucel setengah jam tidur dan lain sebagainya, terima itu karena dia sudah menjadi pasangan Anda. Nah, ketika Anda merasa oh ini pasangan saya kurang glowing, nah PR Anda mengglowingkan pasangan Anda, saling melengkapi, saling menyayangi, saling pengertian. Ya, tadi adalah 5 pilar pernikahan. Sudah jelas ya? Dan itu semua terangkum dalam tepuk sakinah. Tepuk sakinah, berpasangan, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.